Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih-solihah kelas 2? Bertemu lagi ya dengan Bu Hana di pelajaran matematika. Nah, kali ini kita sudah masuk di tema 6. Kita akan belajar tentang pengukuran berat. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang satuan berat baku. Yang kedua, alat ukur berat baku. Dan yang ketiga, mengukur berat menggunakan timbangan. Perhatikan baik-baik ya penjelasan Bu Guru. Nah, ada yang sudah tahu apa saja satuan berat baku? Nah, satuan berat baku itu ada banyak, ada 7. Nah, di kelas 2 ini kita akan belajar 2 saja ya. Apa saja? Nah, satuannya ada yang pertama kilogram, disingkatnya kg. Ya. Dan satuan yang kedua ada gram, disingkatnya G kecil ya. Kilogram dan gram. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama ada seorang anak perempuan ya, sedang apa? Nah, ternyata dia Lani sedang menimbang telur ayam. Nah, ini ada telur di atas timbangan. Nah, gambar yang kedua ada siapa ini? Iya, tukang sayur yang sedang menimbang wortel. Ya. Nah, coba perhatikan. Timbangan yang digunakan Lani dan tukang sayur ini berbeda ya. Nah, jadi ada banyak jenis timbangan yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis timbangan. Nah, yang selanjutnya adalah alat ukur berat baku. Nah, untuk alat ukur berat baku itu ada timbangan. Nah, tadi ya, yang seperti sebelumnya ada 2 timbangan. Nah, kali ini kita akan belajar lebih banyak lagi jenis-jenis timbangan. Yang pertama ada timbangan badan. Ya, siapa yang belum pernah menggunakan timbangan badan? Ya, tentunya semuanya sudah pernah ya mencoba menggunakan timbangan badan. Nah, timbangan badan ini gunanya untuk mengukur berat badan. Satuan yang digunakan adalah kg. Apa tadi kg? Ya, kilogram. Nah, untuk timbangan badan yang Bu Guru contohkan di sini ada 2. Yang di sebelah kiri itu timbangan badan manual yang masih menggunakan jarum. Kalau yang di sebelah kanan itu sudah digital, jadi menggunakannya langsung angka. Ya, alat ukur berat yang berikutnya ada timbangan kue. Nah, siapa yang di rumahnya ada timbangan kue? Nah, tentunya bagi ya mamanya, ibunya, bundanya yang suka membuat kue, pasti di rumah ada timbangan kue ya. Nah, timbangan kue ini gunanya untuk mengukur bahan untuk membuat kue. Nah, apa saja contohnya? Bisa tepung terigu, gula pasir, tepung tapioka, kacang-kacangan, banyak ya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue. Nah, satuan yang digunakan adalah gram ya. Nah, untuk timbangan kue di sini yang Bu Guru contohkan juga ada 2. Yang di sebelah kiri ini masih manual menggunakan jarum penunjuk ya. Untuk yang di sebelah kanan ini sudah digital, jadi angkanya langsung muncul berapa gram. Nah, alat ukur berat yang berikutnya ada timbangan duduk. Apa itu timbangan duduk? Timbangan duduk biasanya digunakan untuk mengukur beras atau hasil panen dalam ukuran besar. Jadi biasanya beras atau hasil panen bisa buah-buahan, sayur-sayuran yang biasanya dimasukkan ke dalam karung-karung besar ya.
Kalau menggunakan timbangan yang tadi tidak cukup, jadi harus menggunakan timbangan yang lebih besar, timbangan duduk. Nah, untuk timbangan duduk ini, satuan yang digunakan adalah kilogram. Untuk gambar di sebelah kiri dan kanan sama ya, timbangan duduk juga. Nah, alat ukur yang berikutnya ada, siapa yang tahu ini? Timbangan pasar atau warung ya. Siapa yang sering disuruh orang tuanya pergi ke warung? Ya, pasti kalian pernah melihat timbangan ini ya. Timbangan ini digunakan untuk mengukur bahan yang dijual di pasar atau warung. Bisa telur, minyak, beras, apalagi gula, ya semua bahan yang dijual di warung. Untuk satuannya bisa kilogram atau juga gram. Nah, banyak ya ternyata jenis-jenis timbangan. Nah, masih ada satu lagi. Apa ya? Nah, ada timbangan bayi. Nah, siapa yang belum pernah mencoba timbangan bayi? Nah, pasti anak-anak semua pernah mencoba ketika kalian masih bayi ya. Ya, jadi timbangan bayi itu untuk mengukur berat badan bayi. Ya, biasanya ketika kalian masih bayi itu diletakkan di sini, ditidurkan ya. Di sini Bu Guru memberikan 3 contoh timbangan bayi ya. Yang paling bawah ini yang jadul, yang lama sekali. Terus ini yang menggunakan jarum, kalau yang tengah ini digital. Sudah angkanya langsung muncul, sama semua. Nah, kalau tadi sudah kita pelajari bersama tentang alat ukur, sekarang kita akan belajar mengukur menggunakan timbangan. Nah, ada 2 hal yang harus diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama, jika timbangannya manual, perhatikan jumlah anak timbangan atau angka yang ditunjuk jarum. Nah, perhatikan contohnya. Nah, di sini ada ayam ya yang sedang ditimbang. Nah, perhatikan jumlah anak timbangan. Nah, anak timbangan itu yang mana? Nah, yang ini. Nah, di sini ditulisnya 1 kilo. Berarti berat ayamnya adalah 1 kilogram. Ada lagi contoh kedua. Nah, ini ya, karena tidak kelihatan jadi diperbesar. Nah, kalau ini, perhatikan jarumnya. Jarumnya menunjuk angka berapa? Nah, menunjuk angka 4 kg. Berarti berat labunya adalah 4 kg. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua, jika timbangannya digital, perhatikan angka yang muncul. Ya, coba perhatikan contoh. Di sini ada telur yang sedang ditimbang. Nah, angkanya mana? Nah, itu perhatikan yang di kotak. Muncul angka berapa ini? 500 gram. Berarti berat telur yang sedang ditimbang 500 gram. Ya, yang berikutnya supaya lebih paham. Nah, di sini ada keripik atau jajanan kering yang sedang ditimbang. Perhatikan angka yang muncul. Mana angkanya? Nah, ini. Di sini muncul angka berapa? 1300 gram. Berarti berat keripik adalah 1300 gram. Mudah ya anak-anak untuk mengukur berat menggunakan timbangan. Barakallah semuanya, sudah semangat belajar matematika hari ini ya. Coba kita ulangi lagi ya apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada satuan berat baku. Apa tadi satuannya? Ada kilogram disingkat kg dan gram disingkatnya G. Yang selanjutnya kita sudah belajar tentang alat ukur berat baku ya, berbagai jenis timbangan tadi. Ada timbangan badan,
timbangan kue, timbangan duduk, timbangan bayi, ada juga timbangan pasar atau warung. Dan yang terakhir, anak-anak sudah belajar mengukur berat menggunakan timbangan. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak penjelasan Bu Guru dengan baik. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan bisa bertanya dengan ayah bunda di rumah atau bisa tanya kepada Bapak Ibu Guru atau juga bisa mengulangi video ini ya. Selalu semangat ya, tetap beribadah di rumah, belajar di rumah, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Sampai bertemu lagi di pelajaran matematika berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.